niat ketika muka. Nah, saya ngajar di SD, bahkan ketika ngaji di musola anak-anak ngaji itu SMP dan SMA. Saya tanya, coba praktek sekarang berwudu. Praktek wudu niatnya di mana? Ternyata niatnya itu di depan keran sebelum menyentuh air dengan niat awal itu wudunya dirobek jadi suami Alhamdulillah. Benar niatnya, tapi letaknya yang salah. Harusnya niatnya indah wajib ketika membasuh wajahnya niat. Jadi ketika menyentuh air dengan tangan, kemudian kaitannya selanjutnya kumur-kumur, kemudian bisa air itu baru muka. Nah, pas muka ini, karena muka ini termasuk rukun yang harus dibasuh, anggota rukun yang pertama harus dibasuh, maka niatnya ya di situ, di tempat rukun yang pertama harus dibasuh. Sama sholat ya begitu, niatnya di mana? Apakah waktu berdiri sebelum melaksanakan sholat tidak? Ketika takbir, karena takbir Allah itu adalah rukun yang pertama kali dilakukan. Jadi niatnya di situ bersamaan dengan takbir. Ketika Allah ini di dalam hati saya niat sholat maghrib di dalam rakaat makmum kepada makmum Allah Taala. Kalau baca bisa itu niat wudhunya ya di dalam hati, cuma ketika masuk muka. Batasannya mana? Batasannya muka itu dari awal tumbuhnya rambut atas, terus berputar ke depan telinga, ada kecilnya telinga ini, anak telinga mana-mana, pokoknya itulah. Nah, terus ke bawah baju ini harus dibasuh dengan air rata. Jadi jangan kadang-kadang ada anak-anak itu cuma membasuhnya sedikit saja. Kalau bapak-bapak insya Allah sudah total semuanya sudah rata. Kalau anak-anak kita yang baru-baru balik, biasanya ini perlu kalau bapak-bapak memberitahukan kepada anak kita yang baru balik, karena kalau sudah balik dia sudah mengalah ibadahnya betul, dia sudah kena dosa. Nah, ini kalau sudah balik. Nah, ketika kita bisa mengajari anak-anak kita, misalnya ngajari wudu ya wudu, itu dulu ya, supaya anak-anak kita terhindar dari dosa. Nah itu. Pertanyaannya, Pak, sekarang rambut saya itu tumbuhnya di belakang. Nah, jadi bukan normal di sini enggak, tapi klinis. Nah, rambutnya tumbuhnya di belakang. Itu bagaimana? Ini persoalan. Apakah yang dibasuh ya sekedar sini, mana batas letaknya harus sampai belakang? Enggak. Jadi umumnya tumbuhnya rambut itu dari depan. Orang-orang umumnya di atas dari ini ya di sini saja. Jadi nggak perlu membasuh muka. Nah, kalau rambutnya sampai belakang berarti wajahnya lebar sampai belakang. Nah, ini enggak. Jadi ada umumnya saja, gitu ya. Itu yang pertama, niat indah wajib wajib, kemudian rukun yang kedua wajib wajib, itu nanti rata membasuh muka. Sekarang muka kena clean out misalnya. Nah, begitu bapak-bapak dandani pancing, tukang mancing, nah, begitu didandani kok mutlak clean out nya di situ. Nah, ini bagaimana? Kalau nah, hilang yang ada itu kita untuk wudu kalau masih ada yang di sini atau yang setan atau penolakan yang setan tidak apa-apa lihatnya saja. Nah, ini hilang sehingga beliau itu menggunakan bisa menghalangi air masuk ke kulit. Nah, ini itu untuk membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, rukun yang harus diperhatikan di dalam wudu itu wajibul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku
sikunya yang belakang ini yang sering sekali kalau remaja-remaja kita sering sekali tertinggal. Nampaknya basuh dari depan, kayaknya sudah basah sampai depan siku, tapi ternyata belakangnya siku yang belakang ini masih kering. Nah, ternyata begitu, maka harus diputar tangannya, diratakan sehingga rata semuanya sampai batas siku ini terkena air. Pertanyaannya lagi, cincinnya berapa? Cincin akik. Ini kalau yang punya cincin, wujudnya bagaimana? Ya cincinnya diputar-putar sehingga air itu masuk ke bagian bawahnya cincin itu tadi. Kalau nggak punya cincin ya jam tangan misalnya ya diputar-putar supaya masuk ke dalam yang bagian bawahnya jam atau bawahnya cincin. Karena punya cincin, cincinnya rapat sehingga ketika wudhu tidak diputar-putar cincinnya. Nah ini kayaknya rata, tapi ternyata di dalam cincin masih kering kulitnya. Nah ini yang perlu hati-hati bapak ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu yang punya cincin itu juga harus putar-putar cincinnya supaya airnya kembali ke dalam bagian bawahnya cincin itu tadi. Sampai berapa ini. Kemudian waktu yang selanjutnya adalah menggosok di bagian kepala minimal 3 helai rambut dan dasar wudhunya. Tapi sunnahnya adalah seluruhnya yang ada di kepala kita gosok, karena gosok yang asari wudhu ini menjadi tanda bahwasanya kita besok mencari Nabi Muhammad yang apa. Kalau bekas orang di dunia ini sudah wudhu, basuh kepala, jadi kepalanya mencorong, bersinar kepalanya. Tapi kalau bapak ini pelit sama air, jadi wudhunya cuma di depan ada klip-klip. Besok di akhirat itu yang mencorong cuma bagian ini, klip-klip aja, klip-klip gitu. Jadinya Nabi Muhammad tapi nggak nampak, mati. Nah, makanya alangkah afdolnya semuanya, sehingga semua mencorong kepada Nabi Muhammad nampak. Nah, itu maksudnya min asari wudhu itu membasuh sebagian kepala juga. Ini kalau bisa ya yang banyak membasuhnya semuanya. Jangan walaupun cuma sedikit saja sah. Nah, sah sedikit saja sah. Semua kan lebih afdolnya semuanya supaya itulah maksudnya kesunahan daripada wudhu nanti membasuh seluruh dari kepala. Kemudian bilang lain membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, baik itu di depan maupun di belakang. Yang paling rentan itu bagian belakang biasanya. Belakang juga diperhatikan harus basah. Kalau pakai sendal, nah juga perhatikan di bawah tali sendalnya itu sudah kena air atau belum. Di telapak yang bawah sudah kena air atau belum. Jadi perhatikan semuanya harus kena air. Kadang-kadang depannya nampak basah, tapi yang belakang, bagian tumit yang belakang itu di atas tumit, nah ini masih kering. Nah ini tidak sah wudhunya kalau itu masih kering. Jadi lebih awal tambah lagi di atasnya mata kaki basah semuanya. Kemudian yang terakhir memperhatikan tertibnya rukun dari mulai niat, basuh muka, ini yang rukun saja. Jadi kalau basuh telinga, tidak sumur-sumur, tidak menghisap air ke hidung itu tidak masalah, tetap sah wudhu. Yang penting satu niat, dua membasuh muka, tangannya. Yang ketiga kemudian tangannya tidak sampai situ, kemudian kepala yang keempat, terus kaki 5, yang keenam tertib itu urut-urut dari awal sampai ke nomor 5 itu. Jadi sekarang wudhunya disunat, sudah dikapling, tengah-tengah kapling masuk waktu sholat wudhu lah ya, kan bajunya kan kotor. Akhirnya dia masuk juga ke sungai sampai ke dada karena sungainya dalam. Nah, ini wudhunya bagaimana? Nah kita kan katanya harus tertib, basuh muka, kaki sudah kena air. Nah berarti nggak tertib itu, gimana nih? Nah ternyata yang seperti itu juga termasuk tertib karena yang
kita niatkan adalah kita walaupun masuk air sampai dada, kita membasuh muka, yaitu yang dihitung. Kita basuh muka, basuh tangan. Walaupun selulup sekalipun, kita masuk airnya dalam sekalipun, langsung wudhu. Nah, bayangkan basuh muka, tangan, kepala, kemudian kaki, lah itu sudah cukup, termasuk tertib. Jadi maksudnya selulup, ya jangan khawatir ini nggak tertib kalau di air yang dalam, bukan tertib juga sama. Jadi tetap sah wudhunya, malah di sungai yang seperti itu malah airnya air yang suci, air bersih. Ya Pak. Jadi tentang rukunnya wudhu sudah ada pertanyaan atau tidak nih, Pak saya sudah jelas ya. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan itu satu, ada dua indikasinya, satu benar-benar paham, dua tidak paham. Jadi itu, malah tidak ada pertanyaan biasanya. Tapi mudah-mudahan paham. Nah ini kenapa saya sampaikan tentang wudhu? Saya tadi di pengajian itu saya sampaikan tentang wudhu. Di SD sekolah saya tahu anak itu. Kenapa? Kalau saya kan dari sekolah, kalau saya sendiri ngajari anak-anak tentang wudhu, itu bukan hanya lama prosesnya supaya anak itu bisa. Maka orang tua harus bisa benar melakukan wudhu sehingga nanti mengajari anak-anaknya, sehingga tugas guru-guru ngaji ini semakin gampang. Nah, jadi anak harus pintar wudhu karena diajari oleh orang tuanya. Nah, ini manfaatnya seperti itu. Nanti orang tuanya wudhunya bagus, sholatnya bagus, ibunya ya gitu, ibunya sholatnya bagus, wudhunya bagus, akhirnya dicatat ahli surga. Karena di dunia ini anaknya nggak pernah dinasihati oleh orang tuanya, anaknya nggak pernah diajari oleh orang tuanya, sehingga besok waktunya dihisab Pak Muhaimin disambil. Wah, banyak sudah masuk, silakan. Timbangannya berat, timbangan baiknya. Oh Pak Muhaimin, istri Pak Muhaimin dan mau timbang. Berat juga amal baiknya, masuk. Anaknya, misalnya Muhaimin nggak tenanan, jadi itu satu kapolri sendiri. Anaknya beliau nggak mau sholat, wudhunya nggak bisa, sholatnya nggak bisa. Dia dipanggil anaknya, loh, kamu nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Gimana ini? Nggak pernah sholat nih. Iya, orang tua nggak ngajari. Waktu dulu hidup tidak pernah ngajari apa. Loh, Pak Muhaimin sama ibunya sudah masuk, sudah dekat di pintu surga, sudah masuk, sakit dikiwing sama malah. Kembali lagi di situ, dia ini berapa nggak diajari di sini ya. Akhirnya anak-anaknya diusahakan bapak ibu yang mewah masuk ke neraka. Alhamdulillah ya. Jadi kita ibadah kita betul, istrinya betul, anak-anaknya juga diajari bagaimana cara ibadah yang betul, sehingga ibadah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Kemudian tercipta namanya kita semua menjaga Allah kita dari sembarangan di neraka. Itu tentang wudhu perhatikan. Kemudian sunah-sunahnya wudhu. Karena kalau orang wudhu tidak ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan ke sunah-sunahnya wudhu. Wa sunah wudhu asratul asya. Sunahnya wudhu itu yang pertama atas niat membaca bismillah sebelum kita melaksanakan wudhu. Ini baca dulu bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Gak ada tetap sah. Cuma kalau namanya sunnah lebih baik dikerjakan
basuh telapak tangan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tahu-tahu itu nggak basuh telapak tangan, nggak sah, boleh, karena membasuh telapak tangan hukumnya adalah sunnah. Kemudian berkumur juga sunnah. Walaupun kumur ini hukumnya sunnah, tapi kalau kita habis makan, setelah makan, kok nanti wudhunya tidak kumur-kumur, kemudian melaksanakan sholat, nah ini khawatirnya ada yang nyangkut. Sudah takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, banyak mintil-mintilnya apa di dalam gigi. Nah ternyata berakhir, wah enak gitu, berakhir aja. Jadi ini yang nanti mengakibatkan batalnya sholat. Jadi walaupun kumur-kumur itu hukumnya sunnah, maka kalau setelah makan kita khawatir nanti ada yang melilit di gigi, ada sesuatu yang tertinggal di mulut, maka lebih baik kita laksanakan kumur-kumur itu sendiri. Kemudian kalau istinsya menghisap air ke hidung. Jadi bukan hanya dibasuh saja hidungnya, tapi memang ambil air terus diserap. Nah, diserap, ambil air diserap. Tapi jangan kuat-kuat lah, kalau kuat-kuat pusing, pelan-pelan saja nyerapnya. Sehingga keluarkan lagi sampai 3 kali, serap lagi, keluarkan lagi dari itu. Membersihkan sesuatu yang ada di dalamnya hidung. Tapi permasalahannya ketika puasa, kalau puasa istinsak ini kita hindari di siang hari. Nah, kumur-kumur, kalau kumur-kumur berarti masih boleh. Kumur-kumur, asalkan tidak ada masuk air. Nanti puasa-puasa kumur-kumurnya 3 kali, airnya yang keluar 2 kali. Jadi batal puasa. Kumur-kumur masuk air 3 kali, kok yang keluar cuma 2. Jadi berarti ada 1 yang kemana nantinya. Korupsi dia. Nah ini malah korupsi itu tapi selama tidak khawatir masuk airnya ke mulut, maka masalah kumur-kumur itu ketika puasa. Kalau puasa air itu, jadi bisa mengakibatkan batalnya puasa, karena kalau yang lanjut menerus ke lembut, jadi kalau melakukan benda itu nanti bisa mengakibatkan batalnya puasa itu mulut, terus telinga, jalan depan, jalan belakang. Ini memasukkan benda, ini batal puasanya. Lagi nyentrek, bahkan ini mohon maaf ini ada obat, kata guru saya, kalau nyentrek ini obatnya itu jarinya dimasukkan ke lubang, dimasukkan. Ini obatnya ada kira-kiranya 3 detik untuk keluarkan lagi. Ini guru saya pernah bilang begitu. Jadi gimana? Tapi masalahnya ketika puasa nggak boleh kita itu. Nanti begitu tengah puasa dilakukan alasannya saya sedang diare, makanya dilakukan diare sebagai obat. Nah itu malah batal. Dan penelitiannya juga ternyata menyedot air ke hidung ini mengakibatkan semangat beraktivitas. Ini kalau menurut kedokteran dari semangat beraktivitas dari mana asalnya penelitian itu kurang paham juga, tapi hasilnya ya seperti itu untuk menambah semangat kita dalam beraktivitas itu apa itu. Dan insya Allah apapun yang disyariatkan Rasul, apapun yang dianjurkan kita dilakukan, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari itu juga bermanfaat. Seperti halnya itu, kayak kita itu harus sujud, jentak sujud. Nah, ada dokter yang meneliti bahwa sujud itu ternyata mengalirkan darah ke otak, sehingga otak kebutuhan oksigen yang terpenuhi, sehingga tidak stres, tidak gampang kena stroke misalnya.
tidak gampang kena penyakit. Nah, ini menurut ternyata dalam sebuah agama terkait dengan kesehatan itu benar-benar ada, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa melaksanakan masjid ini ibadahnya diberi kesehatan. Amin. Rezekinya lama di utama kandungan. Amin. Utang ya, kadang. Utang boleh. Itu satu utang ya. Jadi kemudian wafatu dari biopsi. Nah itu tadi membaca seluruhnya kepala ini bukunya sedikit saja itu sudah sah, tapi seluruh kepala ini sunnah. Berarti kalau sedikit saja sudah sah, kita membasuh seluruh kepala berarti pahalanya bertambah. Pahalanya bertambah karena kita melakukan kesunahan. Yang selanjutnya adalah wafatu hubungan. Wafirullah wafatu. Wafirullah wafatu. Membaca kedua-duanya dalam. Jadi dalam prakteknya banyak versinya untuk membaca wafatu telinga itu. Ada yang dimasukkan dari telunjuknya ke lubang telinga, kemudian ditaruh ke atas. Ambil air dulu, ambil air dulu, masukkan jarinya, terus ambil air ke atas, diputar. Ada yang seperti itu, ada yang langsung saja begini. Jadi yang penting dalamnya terbasuh, luarnya terbasuh. Nah ini sunnah untuk membaca telinga gimana? Yang membaca telinga apa? Nah ini manfaatnya kita mengetahui rukunnya sholat, rukunnya ini ketika air itu cuma sedikit, kadang-kadang tidak lampu, air masih cuma itir-itir, maka yang kita baca ya yang wajib-wajibnya saja. Nanti setelah dibasuh, mulai cuci tangan, hidung, muka, ternyata air digenteng itu tidak mencukupi karena lampu-lampu. Loh, malah cuma baru sampai tangan, belum sampai kepala udah habis kok airnya. Nah, nanti lanjutnya kayak apa? Ya kalau tetangganya ada air, kalau tetangganya nggak ada, ini coba. Jadi kalau tinggal cukup sama terlalu tinggal itir-itir keluaran air, ya kita basuhnya yang wajib-wajibnya langsung muka, setelah itu tangan, kepala, langsung kaki dan beres. Bisa langsung melaksanakan sholat. Itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Masih ada waktu kita. Kemudian membasuhnya kedua tersebut ini dengan air yang baru. Kesunahan. Kadang ada orang membaca telinga ini sekalian ketika membaca kepala. Ya boleh, tidak masalah. Jadi kepala dibasuh, seret, langsung ke telinga, seret, langsung ke telinga, seret. Ya ada yang seperti itu. Cuma kesunahannya setelah kita membasuh kepala sendiri, nanti ambil air sendiri untuk membasuh telinga. Ini sunahnya. Jadi kalau basuh kepala, seret, langsung ke telinga, jangan disalahkan. Karena nggak dibasuh telinganya pun tak masalah. Jadi karena hukumnya itu hanya sunnah saja. Air yang baru untuk membasuh telinga itulah kesunahan dalam membasuh telinga dalam wudhu. Waktu laki al-Qur'ani. Kemudian yang termasuk sunnah juga ketika membasuh wajah ini ada jenggot yang tebal. Mungkin satu jenggot sing tangguh. Kayak orang India, jenggotnya tebal. Nah ini kesunahannya adalah takwil di sela-sela pakai air, masuk wajah sela-sela.
kiri, kemudian juga kedua kaki, jari-jari tangan, jari-jari kaki. Ini sunnahnya di sela-sela ketika membasuh tangan, basuh, nah di sela-sela begini. Karena apa? Karena memang kadang-kadang di tengah-tengah antara jari-jari ini ada sesuatu perkara yang mengganjal sehingga menghalangi tembusnya air ke dalam tangan. Nah ini kadang-kadang, cuma biasanya kalau sudah yakin tak perlu menyelam itu tidak masalah, karena itu hukumnya hanya sunnahnya wudhu saja. Kaki juga begitu, jari-jari kaki, nah jari-jari kakinya juga selalu begini supaya benar-benar total kena air semuanya. Watakbirul yusra, mendahulukan anggota yang kanan dengan anggota kiri, ini sunnah. Mas, daerah saya ada wudhu, sudah ada wudhu, kiri dulu, kirinya dulu, tangan kiri dulu, kaki kiri dulu, baru tangan. Dia tetap sah, wudhunya tetap sah, cuma nggak mendapat tangannya wudhu. Kalau sunnahnya kanan dulu, baru kiri. Ya, jadi waktunya tinggal 2 menit lagi. Nampaknya tidak ada pertanyaannya. Ya, sambut ya. Mungkin di lain waktu. Ini memang saya menyiapkan wudhu karena apa namanya, mengingat jadwal saya hanya Desember saja. Kalau enggak, sebenarnya dari awal ada dari mulai jadi bekerja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf Pak Haji Sunadi, aslinya ini ada jadwal Pak Haji Sunadi karena terpaksa ini tugas dari Basnas, maka saya akan kurang ajarnya mengganggu jadwalnya Pak Haji Sunadi. Mohon maaf, mohon maaf. Terus ada